Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Dela Sinta Bestiantono MPD, Guru IPA dari SMP Budi Utomo Perak, Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi Berbantu Aplikasi PlanNet. Sebagai guru, saya meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup diferensiasi konten, proses, dan produk. Berdasarkan rapor pendidikan SMP Budi Utomo Perak, Jombang tahun 2023, nilai capaian kualitas pembelajaran sebesar 57,9 dengan kategori sedang. Kualitas pembelajaran menjadi indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Sejauh ini, materi klasifikasi makhluk hidup hanya dilakukan dengan metode konvensional, seperti ceramah dan hafalan, tanpa melibatkan pengalaman langsung. Sebagai sekolah berbasis pondok pesantren, penggunaan HP dan internet di SMP Budi Utomo Perak, Jombang sangat terbatas. Berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif peserta didik, diperoleh data sebanyak 15% peserta didik telah memiliki pemahaman awal, 55% kurang paham, dan 30% belum memiliki pemahaman awal tentang materi klasifikasi makhluk hidup. SMP Budi Utomo Perak, Jombang memiliki potensi pengembangan pembelajaran yang kontekstual. Hal ini terlihat dari banyaknya tanaman yang berada di lingkungan sekolah, mulai dari pohon besar yang memberikan keteduhan hingga tanaman-tanaman hias yang mempercantik taman dan halaman sekolah. Tantangan yang dihadapi guru meliputi 1. Meningkatkan nilai capaian kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan SMP Budi Utomo Perak, Jombang. 2. Mengintegrasikan teknologi IT dalam proses pembelajaran. 3. Meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada materi klasifikasi makhluk hidup. Dan 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekolah. Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi berbantu aplikasi PlanNet jika diterapkan di dalam kelas? Inilah praktik baik saya. Selamat menyaksikan. Tahapan persiapan dan perencanaan dimulai dari guru mengidentifikasi kompetensi awal peserta didik. Dilakukan melalui asesmen diagnostik kognitif. Guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Selanjutnya, guru menyiapkan materi. Tahapan kedua yakni pemberian instruksi berbeda. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Peserta didik dapat memilih tanaman yang ingin diidentifikasi dan dipelajari di sekitar lingkungan sekolah. Tahapan berikutnya yakni pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Peserta didik memulai dengan eksplorasi lingkungan untuk mengidentifikasi berbagai jenis tanaman menggunakan aplikasi PlanNet. Menuliskan hasil identifikasi tanaman pada LKPD yang telah tersedia. Menyusun deskripsi hasil identifikasi menggunakan Microsoft Word. Membuat desain label nama tanaman dengan aplikasi Canva for Education. Masing-masing kelompok mencetak label nama tanaman, memasang tali rafia, dan menggantungkannya sesuai dengan tanaman yang telah diidentifikasi. Melakukan kegiatan Windows Shopping.
Tahapan selanjutnya yakni penilaian berdiferensiasi. Guru menilai hasil akhir produk berupa deskripsi tanaman dan label nama tanaman berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Menuliskan kesimpulan materi dan refleksi pembelajaran pada kertas sticky note. Kemudian menempelkannya di papan tulis. Pengayaan dan remedial. Peserta didik yang telah menunjukkan pemahaman yang baik diberi tugas tambahan, yakni melengkapi deskripsi dengan urutan takson tanaman yang diidentifikasi. Peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan diberikan sesi bimbingan khusus untuk memperkuat pemahaman tentang proses identifikasi menggunakan aplikasi PlanNet. Hasil yang diperoleh dengan adanya praktik baik ini adalah mulai meningkatnya kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap tanaman di lingkungan sekolah. Adanya inisiatif untuk menyiram tanaman yang kering, tidak lagi mencabut bunga atau tanaman secara sembarangan, dan mengambil dedawanan kering di sekitar taman sekolah. Hasil kedua, yakni nilai capaian kualitas pembelajaran SMP Budi Utomo Perak mengalami peningkatan sebesar 3,08. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran. Hasil ketiga, yakni adanya integrasi teknologi IT dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi PlanNet. Hasil keempat diperoleh sebanyak 85% peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dampak yang dirasakan setelah penerapan praktik baik ini adalah dengan aplikasi PlanNet, peserta didik lebih antusias dan bersemangat dalam proses pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup. Ditambah dengan pemanfaatan Canva yang menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Dampak positif bagi warga sekolah dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang tanaman di lingkungan sekolah. Saya Sutopo, Kepala SMP Budi Utomo, Gading Mangu, Perak, Jombang, Jawa Timur. Saya sangat mengapresiasi praktik baik yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran berdiferensiasi menggunakan aplikasi PlanNet. Penggunaan teknologi ini tidak hanya memberikan pengalaman pembelajaran yang adaptif dan interaktif, namun juga memberikan pengalaman yang luar biasa dalam pembelajaran yang dilaksanakan kepada anak-anak kami. Saya Abdul Ghafur, saya mengampu mata pelajaran IPA di SMP Budi Utomo Perak. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Dela sangat menginspirasi saya. Penggunaan aplikasi PlanNet mampu memunculkan keaktifan serta potensi peserta didik dalam belajar. Teruskan praktek baik ini karena sangat membantu peserta didik dalam belajar lebih aktif dan juga lebih asik. Dengan Merdeka Belajar, mari bebaskan pembelajaran yang kaku menuju pembelajaran yang fleksibel, inovatif, serta interaktif. Saya merasa senang dengan aplikasi PlanNet, saya bisa mempelajari tanaman secara langsung. Caranya mudah, dengan cara mengfoto tanaman di lingkungan sekolah. Dan saya langsung mendapatkan informasi tentang tanaman tersebut. Hal ini menjadikan pembelajaran sangat menyenangkan dan sangat nyata. Dengan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat label nama tanaman, membantu saya bisa lebih mengekspresikan kreativitas lebih dalam. Dengan begitu, membuat tugas saya makin menyenangkan. Praktik baik ini membuat saya harus belajar lebih banyak hal lagi. Saya senang sekali melihat wajah-wajah ceria murid saya setelah proses pembelajaran. Demikian tadi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Dela Sinta Bestiantono, mengajar dengan hati, melahirkan generasi peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.